Assalamualaikum Ananda, bertemu lagi dengan Ibu Irmayanti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan membahas struktur dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Ananda, struktur teks laporan percobaan ada 6. 1. Judul, 2. Tujuan, 3. Bahan dan alat, 4. Langkah-langkah kegiatan, 5. Hasil percobaan, 6. Simpulan. Sekarang kita lihat struktur teks laporan percobaan pada percobaan membuat bakwan jagung. Struktur 1. Judul. Judul membuat bakwan jagung. Ananda, judul adalah nama karangan, nama percobaan yang kita lakukan. 2. Tujuan. Tujuan adalah apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita hasilkan. Kalau kita membuat bakwan jagung, tujuan kita membuat bakwan jagung itu tentu agar kita bisa menghasilkan bakwan jagung yang enak dan sehat. Struktur ketiga adalah alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan percobaan. Ananda perhatikan, untuk membuat bakwan jagung, alat yang digunakan adalah wajan dan sendoknya, kompor, baskom atau wadah, pisau, dan alat bantu lainnya. Sekarang kita perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat bakwan jagung. Jadi ada beberapa bahan yang kita gunakan. Bahan yang kita gunakan harus jelas ukurannya. Misalnya jagung 1 liter. Jadi harus jelas 1 liternya. Supaya apa yang kita lakukan bisa menghasilkan yang terbaik. Struktur yang keempat adalah langkah kerja. Ananda perhatikan, inilah langkah-langkah kerja kalau kita membuat bakwan jagung. Jadi di dalam langkah kerja harus jelas perintahnya. Kalimat tidak boleh berbelit-belit, harus sederhana dan mudah dipahami. Struktur yang kelima, hasil percobaan. Hasil percobaan adalah hasil dari sesuatu yang kita cobakan, sesuatu yang kita ujikan, atau yang kita buat. Ini seperti yang Ananda lihat, hasil percobaan adalah bakwan jagung yang enak, gurih, dan sehat. 6. Struktur ke-6, simpulan. Simpulan adalah sesuatu yang bisa kita simpulkan berdasarkan uraian atau langkah-langkah percobaan kita sebelumnya. Coba Ananda perhatikan, inilah simpulan dari membuat bakwan jagung. Nah Ananda, sekarang kita lihat kaidah atau ciri kebahasaan teks laporan percobaan. 1. Menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang artinya hampir sama. Contoh kata bersinonim dalam teks tadi, enak bersinonim dengan kata lezat. Sedangkan antonim adalah dua kata atau lebih yang artinya berlawanan. Contoh kata berantonim dalam teks tadi, masukkan berantonim dengan kata keluarkan. Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata bilangan. Dalam teks laporan percobaan, terutama ketika kita perhatikan bahan, banyak sekali kata bilangan yang kita temukan. Dalam teks tadi, contohnya ada kata 1 liter, setengah kilogram, atau 2 butir. Jadi 1, setengah, atau 2 itu adalah contoh kata bilangan.
Mungkin di dalam teks lain, Ananda akan menemukan juga contoh kata bilangan yang lain, misalnya ada ke-20 atau kedua anak itu. Jadi ke-20, kedua itu juga termasuk kata bilangan. Sekarang kita lihat ciri kebahasaan yang ketiga. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam teks laporan percobaan tadi, kita lihat banyak sekali kalimat perintah. Misalnya, irislah, blender setengah bagian, atau blender cengkeh, atau ada juga contoh kalimat perintah lainnya, misalnya masukkan ke dalam baskom, atau masukkan kol, masukkan semua bumbu, atau tambah air dan garam. Itu semuanya adalah contoh kalimat perintah. Kita lihat ciri kebahasaan yang keempat dalam teks laporan percobaan adalah menggunakan kata hubung. Kata hubung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Dalam percobaan membuat jagung tadi, dalam percobaan membuat bakwan jagung tadi, kita temukan kata hubung sedangkan dan sehingga. Mungkin dalam teks lainnya nanti kita akan menemukan kata hubung yang lain. Kita lihat ciri kelima, ciri kebahasaan kelima, yaitu menggunakan aspek umum. Aspek umum adalah sebuah aspek yang menyajikan informasi yang bersifat umum. Bersifat umum artinya cakupannya masih luas. Contoh aspek umum dalam teks tadi adalah makanan. Yang khususnya atau rinciannya bisa empek-empek, bakwan, sate, dan lainnya. Bisa juga mungkin di dalam teks lain Ananda menemukan contoh aspek umum, misalnya kendaraan atau kendaraan roda 2. Rinciannya atau yang khususnya mungkin ada sepeda, sepeda motor, dan lainnya. Sekarang kita lihat ciri kebahasaan yang keenam adalah menggunakan kalimat aktif. Di dalam teks laporan percobaan, kita akan menemukan beberapa kalimat aktif. Nah, Ananda, sekarang kita lihat dulu apa itu kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan sebuah kalimat yang subjeknya berperan aktif sebagai pelaku yang melakukan suatu perilaku. Ciri-ciri kalimat aktif. 1. Subjeknya melakukan suatu tindakan. 2. Predikatnya diawali imbuhan me atau ber. 3. Mempunyai pola SPO atau SPOK. Contoh kalimat aktif di dalam percobaan membuat bakwan jagung tadi adalah kita dapat membuat bakwan jagung. Kita berfungsi sebagai subjek, dapat membuat adalah predikat, bakwan jagung adalah objek. Kita lihat predikatnya Ananda itu dapat membuat. Intinya adalah membuat. Jadi predikatnya di sini berawalan me. Ciri ketujuh, ciri kebahasaan ketujuh dari teks laporan percobaan menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa suatu subjek sedang melakukan kegiatan, tindakan, aksi, atau perbuatan. Contoh kata kerja aksi adalah duduk, mandi, jalan. Atau dalam teks percobaan tadi, kita dapat melihat contoh kata kerja aksi, iris, aduk, blender, dan lainnya. Demikianlah Ananda yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Ananda semua.
Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.